Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini teman-teman, kita akan membahas kembali soal bagaimana perjalanan Rismond Sianipar yang menuju ke tempat KKN Pak Jokowi di salah satu desa yang disebutkan Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan tempat dia KKN, di Desa Ketoyan teman-teman. Dan di kesempatan kali itu, saya percaya Rismond mau bertujuan untuk mencari pembenaran. Bertujuan untuk bikin kegaduhan lagi. Menciptakan sebuah penggiringan opini lagi bahwa dia ingin mengatakan bahwa tidak ada Jokowi melakukan KKN di situ dan sebagainya. Tapi alih-alih untuk mencari sebuah pembenaran menyudutkan Pak Jokowi, dia malah menemukan saksi-saksi hidup yang menyaksikan, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi memang pernah ber-KKN di desa tersebut, ya. Lantas kemudian kita melakukan live streaming tadi malam bersama dengan salah seorang masyarakat yang berada di desa tetangga dari Ketoyan, teman-teman. Beliau menyaksikan bahwa dekat dengan teman-teman Pak Jokowi ada Bu Niken dan Bapak siapa aku udah lupa teman-teman. Dia menyampaikan, dan juga waktu itu bapaknya ikut dalam sebuah partai yang kemudian pada satu kesempatan dia ikut dalam satu pertemuan di Desa Ketoyan, dan memang di sana ada anak-anak UGM. Cuma waktu itu dia nggak notice sama Pak Jokowi. Ya, waktu itu kan kita nggak berpikir bahwa orang-orang ya mahasiswa yang datang ke Desa Ketoyan melakukan KKN, dia mana berpikir bahwa itu kan menjadi presiden Republik Indonesia 2 kali terpilih. Enggak kan teman-teman. Jadi dia memberikan kesaksian yang masih sekar dalam ingatannya soal adanya mahasiswa UGM yang melakukan KKN di sana. Dan juga dalam kesempatan tersebut teman-teman, Bu Lurah pun mengatakan bahwa ya pernah ada, dan kemudian ada papan yang dibuat sama Pak Jokowi bersama dengan teman-teman 10 program PKK atau apa teman-teman kalau nggak salah ya. Nanti kita akan tunjukkan juga fotonya. Dan juga yang paling menarik perhatian saya yaitu adalah saksi hidup yang pernah mengantarkan Pak Jokowi naik Vespa ke Solo untuk membeli gitar elektrik teman-teman. Ternyata Pak Jokowi suka main gitar elektrik juga ya teman-teman. Jangan-jangan kalau nggak jadi presiden Pak Jokowi akan jadi grup band musisi main gitar. Beda panggilan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, dan kesempatan kali ini saya bertanya-tanya kepada Pak Nur kemarin ya, Mas Nur, yang dimana dia mengatakan mungkin saja yang bawa motor Vespa itu masih ada di Desa Ketoyan yang masih hidup sampai sekarang. Ternyata betul, masih hidup. Saya menemukan videonya teman-teman. Sudah ada yang melakukan eksplorisasi teman-teman untuk datang ke Desa Ketoyan, ke Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, memberikan kesaksian bahwa benar dia mengantarkan Pak Jokowi. Waktu itu diberikan uang sama tokoh masyarakat di situ, dan kemudian mereka pergi membeli gitar elektrik. Seperti apa cerita dan kesaksiannya? Kita dengarkan sama-sama teman-teman. Dan mungkin saja jika teman-teman mempunyai kontak Bapak ini, teman-teman bisa WA ke saya ya, bisa menunjukkan kontak saya teman-teman, atau ya cari kontaknya. Sebentar aku tunjukkan dulu kontak saya di sini ya, sebentar teman-teman. Saya coba masukkan ini, saya lupa untuk, saya akan coba masukkan dulu kontak saya di bawah kanan supaya teman-teman bisa, kalau misalnya dapat informasi, teman-teman bisa WA saya langsung di bawah sana teman-teman ya, supaya kita bisa ajak live streaming bersama, supaya bisa memberikan kesaksian secara live, secara langsung. Kita bahas dulu videonya. Nama Bapak siapa? Oh, Ini Mohuri. Pak Muh ya, Pak Muh. Saya ini 70 Mas. Kelahiran 55. Pak informasi. Enggak Kelahiran 55 ya. Kemudian ngumpul nang pendopo Desa Ketan perpisahan tembiku. Wakai sekitar mungkin ya 50-an enggak midun. Berarti ada Ini dari UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku. Mikakan dari mana? Ini dari kehutanan UGM. Jelas nih. jelas ya. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Jokowi ada. Les yang paling ingat kuwi Mas Awi. Gimana Pak itu Pak? Mau kan mau perpisahan. Ya. Perpisahan KKN itu. Lah di sini kan aku minta gitar. Terus dikasih uang sama anu ini yang namanya Pak Tugiar. Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini. Ngasih uang untuk beli gitar elektrik, terus dipinjemi Vespa. Jadi saya
diantar Pak Jokowi kuwi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya Nusuan Rene ini, Iya. tempat kayu-kayu kuwi. Mampir situ sih. Terus mampir ke mbok rumah Pak Jokowi bukan kurang tahu aku. Ono omah, tapi depannya ono kali itu lho Mas. Lah itu ono omah jejer-jejer. Bukan omah dewi-dewi enggak. Nyambung sini. Lah mampir situ. Lama Pak di situ. Ya rada kemudian jagoan karo sedulure saudaranya situ. Pak, kenapa ya? Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu ya? Ya dari Solo itu yang tahu Solo ya itu. Wong yang menawarkan ya Pak Jokowi. Seingat saya mampir ning kayu-kayu itu loh. Iya apa itu lagu itu Lagu apa Pak? Stuck on You. Iya. Oh, memang Itu rock, Talk on You. kan itu Talk on dirilis You. tahun 83 itu. Pas baru terkenal lagu itu. Mau menyanyikan lagu itu nih gagal nih. Ya seingatku ya Pak Jokowi itu ya. oh yang KKN. Yang KKN, nah, tapi gagal. Talk on You. Aku cengiringi Oke. nggak begitu pinter, pas pentas gagal. Inilah Pak Mu, saksi hidup ya, mengalami pengalaman langsung ya bersama dengan Pak Jokowi. Satu motor Vespa bersama dengan Bapak Jokowi. Pergi ke sana, singgah pun di rumah yang ada kayu-kayunya di pinggir kali. Jangan-jangan itu rumah Pak Jokowi yang ada di Solo ya. Beliau benar-benar mengalami pengalaman secara langsung bersama dengan Pak Jokowi ya, mengenal Pak Jokowi secara langsung teman-teman ya. Ini adalah saksi yang masih hidup sampai hari ini. Yang dimana bagaimana seorang bisa menciptakan kebohongan yang seperti yang mereka tuduhkan Pak Jokowi bohong, tapi saksi-saksinya masih hidup. Teman-teman seangkatan Pak Jokowi semuanya masih hidup ya. Emang orang-orang mereka itu adalah pemfitnah yang keji teman-teman ya. Sudah tahu banyak saksi, sudah tahu banyak bukti, banyak foto-foto, masih terus-menerus membangun persepsi opini tengah-tengah masyarakat, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu teman-teman. Ya, ini adalah Pak Mu ya, saksi yang hidup. Aduh, seandainya saya bisa mendapatkan nomor WA-nya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ada yang nonton video saya dari desa Ketoyan atau desa seberangnya, desa tetangga, teman-teman bisa memberikan informasi ke saya untuk nomor. Siapa tahu ya, siapa tahu Pak Mu mau untuk ikut live streaming saya untuk setidaknya bersuara sedikit memberikan kesaksiannya. Nah, mungkin saya juga akan cover lagu Stuck on You, Stuck on You. Na 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 na. I know my way. Uish. Ternyata itu yang pernah mau mereka pelajari tapi gagal, nggak bisa. Karena baru dirilis di tahun 83 ya. Ya. Jadi kalau mau dibukakan pun semuanya di pengadilan, entah bukti, saksi yang ada, sudah jelas-jelas Rismond Suroce itu bakal mendekam dalam penjara teman-teman. Mereka akan kalah karena bukti dan saksi-saksi yang ada itu terlalu banyak. Namanya juga kebenaran ya. Ya, kebohongan yang mereka ciptakan, data-data atau bukti-bukti analisa mereka sendiri yang mereka mau ciptakan kebohongan itu tidak akan pernah mengalahkan dengan bukti-bukti, data, dokumentasi, dan kesaksian Pak Jokowi yang benar-benar adalah sesuatu yang tidak dibuat-buat teman-teman. Sesuatu yang benar-benar real, apa adanya terjadi. Ya, baik itu foto-fotonya. Dan coba kalian lihat ya, saya kemarin semalam kita akan melakukan live streaming soal pembenaran, soal saksi-saksi yang ada. Dan kemudian saya dikirimi juga foto. Sebuah foto tentang bagaimana Pak Jokowi melakukan KKN. Bentar ya, di mana fotonya? Saya cari dulu teman-teman. Aduh, udah tenggelam ini kayaknya. Sebentar ya. Oh ini. Ini kah? Bentar. Wah, nggak ada. Ya inilah teman-teman ya. Resiko kalau nomor WA tenggelam semua. Jadi susah carinya teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang melakukan WA ke saya teman-teman dan nggak kebalas, itu berarti sudah susah untuk mencarinya. Karena kalian tahu subscriber di channel ini begitu banyak teman-teman. Banyak sekali yang melakukan WhatsApp. Pokoknya dalam kesempatan foto kemarin,
Dia mengirimkan foto ke saya. Bentar ya. Dia mengirimkan foto yang dimana ada Pak Jokowi. Pak Jokowi, oh ini dia. Oke, ini dia. Jadi teman-teman bisa melihat ini Pak Jokowi. Ini juga yang disinggung oleh Ibu kemarin ya. Ibu Lurah kemarin soal bagaimana program 10 program PKK yang dari kayu, yang dibuat dari kayu itu. Jadi mana Pak Jokowi sendiri ada di sana. Ini Pak Jokowi Bapak ya. Ganteng juga Pak Jokowi ya. Bersama dengan teman-teman KKN waktu itu. Dan benar 10 program itu. Kalian lihat ini papan berwarna merah ini. 10 program apa ini? Ya, terhalang. Dan juga ini langgar, musola, hasanah, seworan. Ya. Jelas kan teman-teman? Jadi itulah kebohongan yang mereka bangun, data-data, entah itu digital forensik, soal ahli-ahli pakar-pakaran pancai yang ditimbulkan oleh mereka untuk memfitnah Pak Jokowi tidak akan pernah bisa menyamai dengan bukti data dan saksi-saksi yang tercipta secara natural alami karena kebenaran kenyataan yang ada memang, ya. Karena fakta memang seperti itu. Fakta seperti itu mana mungkin bisa mereka tandingi dengan kebohongan-kebohongan yang mereka bangun, ya. Makanya saya yakin 1 triliun persen bahwa mereka akan masuk penjara, teman-teman ya. Mereka akan kalah dalam pengadilan karena kebohongan data-data mereka yang mereka bangun hari ini. Sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah untuk menandingi data, bukti, semua saksi yang dipunyai oleh Pak Jokowi, karena itu organik, tercipta secara natural berdasarkan kenyataan, berdasarkan dengan kebenaran yang ada, tidak dibuat-buat, tidak mengada-ada. Mana mungkin Pak Jokowi mau membangun sebuah kebohongan sampai ke masa yang lampau? Apa Pak Jokowi punya mesin waktu? Jadi siap-siap saja ya. Orang-orang seperti mereka ini yang terus-menerus menciptakan kebohongan, menciptakan sebuah narasi-narasi yang palsu, teman-teman, itu bakal masuk penjara. Apalagi Rismon. Ya, seperti penyidik saja, tidak membuat janji temu, tidak memberikan informasi, tiba-tiba datang kepada Pak Kasmujo yang sedang dalam keadaan sakit, teman-teman. Nggak sopan, nggak punya adab. Tiba-tiba ngetok pintu orang, kemudian lagi sakit, Pak Kasmujo ya. Sudah seperti polisi melakukan penyelidikan, teman-teman. Orang lagi sakit, lagi beristirahat, dia melakukan intervensi, dia melakukan wawancara. Nggak sopan kan, teman-teman. Haknya dia apa? Dia mempunyai hak apa untuk melakukan interogasi kepada orang lain? Ya, datang ke rumahnya, ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada izin, tiba-tiba saya Rismon Sianipar. Anda siapa ini? Orang yang terlalu arogan untuk mencari data, teman-teman ya. Padahal itu adalah tindakan yang sangat tidak beradab, teman-teman. Jadi seperti itulah, teman-teman ya. Jadi semoga video dan pemberitaan yang saya sampaikan hari ini bisa terus-menerus mencerahkan kita semua, bahwa jangan sampai kita tergiring opini sesat oleh orang-orang yang coba mau merongrong kedaulatan bangsa ini, coba mau menginjak-injak harkat martabat Pak Jokowi dan keluarganya. Kita akan terus melawan. YouTuber Nusantara akan terus bersuara bersama dengan masyarakat. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.